Ingat teman-teman, sholat itu syariat, sedekah itu syariat, zakat itu syariat, kemudian saum juga syariat, jihad juga syariat, apapun potong tangan juga syariat, menegakkan orang mencuri juga syariat, orang yang menegakkan bunuh kepada orang yang bunuh juga syariat, semua itu adalah syariat. Saum juga, azan juga syariat, qomat juga syariat, wudu juga syariat, semua syariat, termasuk poligami juga syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada bahasan cukup berat untuk Anda, tetapi harus saya sampaikan. Bisa jadi poligami itu ditentang oleh hawa nafsu wanita, tetapi masyarakat membutuhkan yang namanya syariat poligami. Itu prinsip dasar berfikirnya. Lalu kemudian tim Rabbanian Family membuat sebuah judul. Ternyata ada efek buruknya kalau orang udah pada nggak mau poligami. Nah, jadi ini karena emang yang yang buat juga masih sangat muda, masih di bawah 40 tahun, berapa gitu. Maka ya judulnya kayak begini. Jadi ternyata ada efeknya kalau poligami tidak dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini barangkali jarang dibahas oleh banyak dai. Makanya Rabbanian Family punya tanggung jawab untuk mengungkap ini. Gitu. Rabbanian Family harus jujur menyampaikan apa adanya. Terserah mau diserang buzzer, mau diserang oleh kaum feminin, mau diserang oleh orang liberal, mau diserang oleh siapapun, gak ada urusan. Kenapa? Yang penting ini nyampe. Gitu. Nah, apa efek buruk kalau kemudian masyarakat atau orang-orang sudah tidak mau poligami? Yang pertama, lebih maraknya perbuatan zina. Lebih maraknya perbuatan zina. Gitu. Karena ya kita sudah paham betul. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat poligami kalau tidak memberikan efek baik pada masyarakat ketika diamalkan, dan membuat efek buruk kepada kemudian ketika ditolak gitu. Dan di antara yang paling nyata dan paling cepat itu adalah sebagaimana para ulama sering menyebutkan, di antaranya barangkali ada yang mengatakan bahwa jika seorang suami, jika di masyarakat sudah terbiasa poligami, istrinya 4, misalnya istrinya 3, istrinya 2, itu sudah biasa di masyarakat. Maka apa? Menurunnya kemudian tindak kejahatan perzinahan. Itu menurun, seperti itu. Nah, itu para ulama sudah banyak memberikan pernyataan seperti demikian. Antum nggak paham, silakan cari ulama siapa saja. Yang pasti demikian. Makanya teman-teman, inilah efek buruk kalau kemudian poligami tidak ada yang mau melaksanakan. Maka efeknya apa? Lebih merebaknya zina, kalau tidak gitu. Kalau tidak ada yang mau poligami. Makanya di Indonesia mungkin barangkali luar biasa. Praktek perzinahan sudah lumrah di mana-mana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau banyak orang yang tidak mau poligami atau tidak ada yang mau poligami, maka banyak wanita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menikah. Kenapa pernikahan itu perintahnya adalah 2? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Ini bukan omongan kosong, karena ini wahyu. Mustahil Allah mengatakan demikian, berfirman demikian kalau tidak sesuai dengan realitas yang ada. Dan realitasnya ada. Bahwa ternyata wanita lebih banyak dibanding kemudian laki-laki. Maka kalau poligami ini tidak terlaksana dalam sebuah masyarakat,
atau orang semua tidak mau poligami, maka yang terjadi adalah bagaimana banyak wanita nganggur gitu. Banyak wanita nganggur tidak mendapatkan suami. Dan ini sangat berbahaya bagi struktur sosial berikutnya. Karena pasti akan muncul berbagai kejahatan karena godaan wanita. Yang ketiga adalah melemahnya kepedulian dalam menegakkan syariat Islam. Melemahnya kepedulian dalam menegakkan syariat Islam. Seperti itu. Ingat teman-teman, sholat itu syariat, sedekah itu syariat, zakat itu syariat, kemudian saum juga syariat, jihad juga syariat, apapun potong tangan juga syariat, menegakkan orang mencuri juga syariat, orang yang menegakkan bunuh kepada orang yang bunuh juga syariat. Semua itu adalah syariat. Saum juga, adzan juga syariat, qomat juga syariat, wudu juga syariat. Semua syariat, termasuk poligami juga syariat. Gitu. Kalau ada masyarakat, bahkan para ustadz, para asatidz lemah untuk menegakkan syariat poligami, maka saya bisa pastikan lemah akan penegakan syariat yang lain, akan lemah, akan memudar, tidak kuat. Seperti demikian. Begitu maka melemahnya kepedulian dalam menegakkan syariat Islam ini penyebab utamanya karena apa? Jarangnya orang sudah untuk berbicara tentang poligami. Kenapa? Karena memang ya syariat yang luar biasa sangat berat bagi masyarakat untuk diamalkan seperti itu. Maka ketika syariat ini kemudian berusaha ditegakkan oleh umat Islam, maka syariat-syariat yang lain akan lebih mudah gitu. Makanya saya sering mengatakan kepada orang-orang yang punya gerakan, punya organisasi gerakan politik ataupun sosial, saya katakan, selama Anda menolak syariat ini, maka perjuangan Anda itu ambiar. Itu bohong dan dusta. Saya bilang seperti ini. Kenapa? Karena tadi itu. Karena ini syariat yang menguji setiap orang, setiap kelompok, setiap komponen umat yang mengaku sebagai penegak syariat Islam. Itu omong kosong. Karena realitasnya ya perjuangan Rasulullah SAW diwarnai dengan keluarga. Gitu. Rasulullah itu menantunya siapa kita sudah tahu. Kemudian Rasulullah itu mertuanya siapa kita sudah tahu. Dan semua orang-orang hebat di lingkungan Islam dan di generasi Islam yang pertama. Anda sebagai pimpinan partai yang mengatakan misalnya kemudian anti terhadap syariat poligami, mohon maaf. Sekalipun partai Anda Islam, itu mustahil gitu. Anda akan mendapatkan kemudian semangat kuat terjaga. Kalau kemudian syariat poligami disepelekan bahkan dilarang, karena saya sering mendengar di mana-mana bahwa ada partai Islam besar gitu melarang gitu kader-kader terbaiknya untuk poligami, bahkan dihalang-halang gitu. Bahkan kemudian wanita-wanitanya sangat lantang menentang kemudian poligami untuk suami-suaminya. Ini ya apa-apaan gitu loh. Itu bullshit semua sebenarnya. Partai itu agak beres seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menipisnya jumlah wanita solehah. Jadi kalau poligami tidak berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka akan menipis jumlah wanita solehah. Sangat sedikit. Kenapa? Karena Masya Allah, syariat poligami akan menentukan dan menekan angka kedurhakaan seorang istri kepada suami. Akan menekan kedurhakaan seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menekan wanita untuk tidak mencintai harta melebihi yang lain. Seperti itu. Kenapa? Karena memang seperti itulah. Kenapa? Dengan poligami wanita-wanita menunjukkan jati diri keislamannya ada, gitu. Sehingga cinta kepada suami betul-betul terukur. Cintanya betul-betul sesuai dengan standarisasi Islam yang benar. Kita tidak boleh mencintai harta, mencintai suami melebihi daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu sangat jelas. Dan wanita-wanita yang menolak syariat poligami itu sudah pasti. Itu cintanya lebih besar kepada istrinya, lebih kepada suaminya, lebih besar kepada harta yang dimiliki oleh suaminya, lebih besar ingin dicintai oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat dibanding dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukti mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menerima syariat apapun yang Allah syariatkan, termasuk syariat poligami. Makanya dusta keimanan seseorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi saya tolak poligami, itu omong kosong, imannya omong kosong. Nah, makanya akan menipis jumlah wanita solehah. Makanya tanggung jawab para ustadz menanamkan hal terbaik ini
Jangan sampai seperti yang saya dengar ada seorang ustadz mengatakan, wahai para wanita, jadilah kalian wanita solehah agar suami-suami kalian tidak poligami. Ini omongan apa coba? Di tengah-tengah masyarakat, kalau ini ada, ini berbahaya. Menunjukkan bahwasanya apa, orang yang poligami itu tanda bahwa istrinya tidak solehah. Ini salah besar, gitu. Justru tanda ketidaksolehan seorang wanita adalah apa? Manakala menolak syariat poligami. Siapapun Anda, sekalipun Anda seorang dai, gitu kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah apa? Tersebarnya cinta dunia di tengah-tengah masyarakat. Tersebarnya cinta dunia di tengah-tengah masyarakat. Saya adalah mentor poligami. Saya adalah trainer poligami. Saya konsultan dalam urusan poligami. Banyak orang datang ke rumah. Banyak orang yang menggunakan jasa saya untuk memberikan pencerahan terhadap urusan bagaimana pengamalan berumah tangga dan khususnya poligami. Anda pengen tahu kenapa? Apa faktor terbesar seorang istri itu tidak mau dipoligami? Karena apa? Takut hilangnya harta. Takut hilangnya harta. Makanya Masya Allah, akan tersebar penyakit cinta dunia di kalangan para wanita kalau syariat ini tidak ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita sudah tahu cinta harta, cinta dunia ini merupakan sumber malapetaka bagi siapapun kemudian yang yang kena kejangkit penyakit ini. Untuk itu teman-teman, maka Rabbanian Family merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal ini, bukan sok-sokan tahu, bukan, tapi paling tidak trigger awal sudah kita lontarkan di tengah-tengah masyarakat bahwa ada efek buruk kalau kemudian masyarakat menolak poligami atau bahkan tidak ada yang mau poligami atau bahkan kemudian anti terhadap poligami gitu. Karena efek yang barangkali mudah kita lihat adalah hari ini ya, kalau ada orang selingkuh santai-santai saja, tetapi kalau ada orang kemudian menikah lagi justru diperbesar gitu. Kasus-kasus para ustadz besar hari ini yang kemudian menikah lagi kemudian dipersoalkan juga bisa kita lihat seperti itu. Untuk itu maka teman-teman, semoga ini bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.